sahabat sehat, udah pernah dengar tentang herpes zoster atau cacar ular belum nih? Kalau belum, yuk nonton video ini sampai habis. Herpes zoster atau cacar api merupakan penyakit kulit yang terjadi akibat infeksi virus varicella zoster yang telah ada pada tubuh penderita dan aktif kembali. Virus yang mengakibatkan herpes zoster merupakan virus yang sama dengan virus penyebab cacar air juga loh. Menurut data yang ada pada tahun 2011 sampai 2013, total pasien yang terkena herpes zoster mencapai 2.232 pasien yang tersebar di 13 rumah sakit di Indonesia. Nah, teman-teman tahu tidak siapa saja yang rentan terkena penyakit herpes zoster ini? Nah, karena herpes zoster atau cacar api ini disebabkan oleh virus yang sama dengan cacar air, maka orang-orang yang pernah terkena cacar air memiliki risiko yang tinggi untuk terkena herpes zoster. Dikarenakan virus ini akan menetap di dalam tubuh manusia dan aktif kembali ketika daya tahan tubuh menurun. Penurunan daya tahan tubuh terjadi terutama pada orang yang berusia lebih dari 60 tahun, sehingga memiliki kemungkinan untuk terkena. Eits, tapi bukan hanya orang usia lanjut saja ya yang daya tahan tubuhnya dapat menurun. Pasien penderita HIV/AIDS atau pasien yang mendapatkan pengobatan steroid dalam jangka panjang juga dapat mengalami penurunan daya tahan tubuh loh. Karena itu, mereka juga rentan nih guys untuk terkena herpes zoster ini, termasuk orang-orang yang pernah melakukan transplantasi organ. Nah, gejala apa sih yang dapat ditimbulkan oleh herpes zoster ini? Gejala yang dapat ditimbulkan dari herpes zoster antara lain kulit kemerahan, bintil berkelompok yang berisi air, bengkak di sekitar bintil. Apabila bintil pecah akan meninggalkan luka seperti kerak atau yang biasa disebut kusta. Bintil hanya timbul di satu daerah tubuh, terdapat perbesaran kelenjar getah bening, disertai nyeri dan juga demam. Salah satu cara pencegahan yang dianjurkan ialah menggunakan vaksinasi, terutama pada orang yang berusia lebih dari 50 tahun. Walaupun penggunaan vaksin ini tidak dapat mencegah terjadinya herpes zoster, namun dapat mengurangi tingkat keparahan dan mempercepat penyembuhan. Hal yang dapat dilakukan saat kita terkena herpes zoster ialah menjaga area yang terkena agar tetap bersih dan kering, mengompres menggunakan air dingin, tidak menggaruk daerah yang terdapat bintil untuk mencegah penyebar luasan daerah yang terkena, menghubungi fasilitas layanan kesehatan terdekat untuk mendapatkan pengobatan lebih lanjut. Herpes zoster yang tidak tertangani dengan baik atau bahkan tidak mendapatkan pengobatan yang seperti seharusnya akan menimbulkan rasa nyeri yang hebat yang menetap dalam waktu lama bahkan setelah bintil menghilang atau sembuh, kebutaan apabila terkena pada daerah mata, dan gangguan pada syaraf tubuh. Informasi seputar herpes zoster cukup sampai di sini dulu ya guys. Sampai ketemu di video animasi edukasi selanjutnya. Salam sehat!